Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala hadha asy-syahr ala sa'ir asy-syuhur. Anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'ala fihi lailatan hiya khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shaum pada tahun ini sampai sekarang ini yang besok insyaallah tepat pada 29 hari ya. Jadi kita tetap selalu menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada malam 29 hari dan insyaallah besok pemerintah kita akan mengadakan sidang isbat ya. Jadi tergantung besok apakah hari Jumat masih kita berpuasa atau sudah berlebaran. Tergantung besok malam apakah hilal bulan bisa diru'yah atau tidak, atau bulan bisa dilihat atau tidak gitu. Jadi walaupun ada sebagian kaum muslimin yang sudah menentukan bahwa hari Jumat sudah lebaran, itu metode yang dikenal dengan metode menggunakan metode hisabnya, metode hitung-hitungan ya. Namun juga dalam metode hitung-hitungan juga bahwa kemungkinan besarnya lebaran itu pada hari Sabtu menurut info. Karena secara hitung-hitungan besok malam itu masih terlalu minim untuk bisa diru'yah. Hilal untuk bisa dilihat itu masih terlalu tidak kuat gitu. Jadi ada kemungkinan besarnya itu lebaran yang menggunakan metode ru'yah atau pantauan hilal. Jadi kalau ada hilal bisa diru'yah maka lebaran, kalau hilal tidak bisa diru'yah maka tidak lebaran. Jadi ada kemungkinan besarnya itu hari Sabtu karena besok malam masih tidak terlalu kuat untuk bisa dilihat secara hitung-hitungan gitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini bukan hanya terjadi pada saat ini ya, sejak dahulu juga ya. Sejak dahulu juga bukan hanya di Indonesia ya. Sejak dahulu memang ada ulama terkenal dengan ilmu falaknya. Ilmu yang mengajarkan meliti tentang peredaran bulan, matahari dan bumi. Itu dihitung sampai di mana mungkin ini bagi orang yang ahli ya. Kemudian juga ada yang tidak menggunakan hitung-hitungan seperti itu. Jadi menggunakan ru'yah. Apabila hilal telah kelihatan maka sudah berlebaran, apabila tidak maka masih berpuasa. Jadi insyaallah kita kalau menurut info ya hari Jumat masih kita berpuasa. Walaupun memang kita harus menghormati pada kaum muslimin yang menggunakan metode yang menentukan bahwa hari lebaran itu jatuh pada hari Jumat. Semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada ada sisi juga di bulan Ramadan ini juga yang perlu kita ingatkan kembali, bahwa di bulan Ramadan itu bulan berdoa, ya. Kita juga dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa juga merupakan ibadah. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi juga ibadah berdoa. Soal dikabul atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah cukup syarat-syarat berdoa, dan cukup kita adab-adab berdoa kita sudah laksanakan. Di antaranya kalau mau berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala pertama, seperti membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu berdoa, ya. Berdoa apa saja yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah mendapat pahala orang yang berdoa, baik doanya itu diijabah atau tidak, juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ juga sudah orang itu sudah menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya orang yang lemah, dan di situ ada zat, ada Tuhan yang maha kuat, ada Tuhan yang tempat untuk minta doa. Disitulah orang yang berdoa. Kemudian juga di antara syarat-syaratnya, yaitu syarat berdoa itu orang itu harus menjauhin hal-hal yang haram kalau mau diijabah doanya. Menjauhin hal-hal yang haram, makanannya tidak haram, kemudian pakaiannya juga tidak haram. Itu. Kemudian juga yang penting juga yakin bahwa doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa itu benar-benar ingat apa yang didoakan. Kadang-kadang orang itu berdoa itu tidak ingat minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta itu tidak fokus kepada apa yang diminta. Ini di antara syarat berdoa, di antara adab berdoa, yaitu ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian itu yakin bahwa doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung sekarang ini akhir-akhir Ramadan, sebagaimana dikatakan itu sudah mau mendekatin final di bulan Ramadan ini, masih ada kesempatan. Karena paket puasa itu sebulan. Jadi kita itu belum sampai sebulan. Jadi kesempatan untuk lebih khusyuk lagi berdoa kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk lagi, tadarru kepada Allah. Khusyu'ana wa tadarru'ana itu semakin lebih ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih di bulan Ramadan. Kita itu masih berada di bulan yang sangat mulia, ya. Bahkan kita itu lebih senang seandainya Ramadan itu masih besok malam, hari Jumat itu masih berpuasa. Seharusnya itu harus masih lebih senang, masih lebih banyak lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak lagi untuk berbuat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian, semoga ada manfaatnya. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.